Aku perempuan, aku balasin chatting orang jam 10, 11, 12, 1, 2 subuh. Ngapain? Coba. Ngapain aku balasin orang jam segitu? Mau ngapain? Kutanya. Besok kan bisa ada jam 6, jam 7 pagi, lebih bagus, lebih sopan. Jam 8 pagi, jam kerja gitu. Heran sama orang-orang gak ngerti-ngerti. Dikasih tahu malah aku dimarahin balik. Jadi aku ingat banget mantanku yang itu kan. Dia bilang kayak gini. Kamu ini jadi cewek cemburuan banget. Ini kan tentang kerjaan. Apa salahnya sih aku balas kayak gini? Salah. Masih nanya. Masih nanya. Masih nanya apa salahnya. Gak sadar, masih gak ngaca. Astaga, elus dada aku. Sabar, sabar menghadapi karakter orang. Sudahlah ketemu sama yang lebih muda, dia tiba-tiba bilang HBD sama cewek. Ngapain? Coba nih logika ya. Kiss tiba-tiba ngucapin HBD di IG sama orang tuh ngapain? Tapi kalau kita jomblo, kita sendiri kayak sekarang ya nggak apa-apa. Maksudnya nih kita tuh punya pasangan gitu. Ini kan beda cerita. Punya pasangan, kita tuh punya pasangan. Beda kalau kita udah ngobrol dulu sama dia. Sayang nih, ini ulang tahun loh, kita ucapin yuk, seru kali barengan. Kan seru berdua. Paham gak sih sampai di sini? Punya hubungan yang sehat tuh enak tahu. Misalnya nih, ada host yang kita suka. Sayang boleh nggak kalau hari ini kita top up nih segini buat nge-support host ini. Tapi kalau kamu nggak mau juga nggak masalah sayang. Aku cuma nanya doang ini mah. Nggak maksa. Iya kan, ngerti nggak? Kalau ada host nih yang kita suka, tapi kita sama pasangan kita nanya. Itulah gunanya apa gunanya punya pasangan kalau kita sendiri-sendiri mikirnya. Kita melangkah sendiri. Kita bodo amat pasangan gua tahu apa enggak, bodo amat gua ini kan duit gua, enggak masalah duit gua. Aku pernah menjalin hubungan sama cowok, aku punya duit sendiri, aku selalu bilang sama dia, aku mau beli karpet aku ngasih tahu, aku mau beli ini aku kasih tahu karena apa? Karena aku menghargai adanya dia. Bisa nggak ngerti sampai ke sana? Masa kayak gitu aku dibilang ribet? Sedangkan dia merasa, lah kan duit aku. Lah, duit aku. Terus ngapain jalin hubungan sama aku kalau ngerasanya itu milik sendiri? Ketika kita menjalin hubungan kan artinya segala rezeki, segala apa yang kita lakukan kan artinya kedua belah pihak. Beda konteks nih waktu itu. Kan dia pernah misalnya ada kejadian nih, kecelakaan besar gitu. Nah itu kan momennya lain. Kecelakaan. Namanya kecelakaan kita nggak pernah tahu itu musibah. Biarkanlah siapa yang datang dan bisa menolong. Kita nggak bisa milih. Contoh nih, kita dibawa ke UGD, kita dirawat oleh perawat, mau perawatnya cowok, mau cewek, mau dokternya cowok-cewek, itu kita nggak bisa milih, teman-teman. Itu sudah jalan takdir kita kena musibah. Kayak Kis misalnya suatu saat misalnya aku dihamilkan terus aku melahirkan, tahu-tahu dokter yang melahirkan, bantu pelahiran, proses persalinannya cowok. Kan itu beda cerita, bukan lihat masalah gender. Aku malah dibahas ke arah sana waktu itu. Kalau kamu kayak gitu nanti kita semua pilih-pilih nih ya. Kalau kamu misalnya dirawat oleh cowok nggak boleh. Otaknya nggak jalan, malah ke sana. Ini masalah kita tuh harus tahu masalah musibah, masalah urgent, masalah apapun yang kita nggak bisa milih. Ngerti nggak sih? Tapi kalau masih jalan itu masih kita punya kapasitas untuk kita memilih dan membatasi. Kita punya hak dan kita berhak untuk membatasi diri itu. Kok malah jadi jauh tiba-tiba dia bilang, nanti ya suatu saat kalau misalnya kita ke rumah sakit, kita kayak ini, kamu nggak boleh dirawat oleh yang cowok, kamu nggak boleh disuntik sama yang cowok. Kayak mana? Dunia macam apa ini? Aku malah dibalikin seolah-olah jadi kayak aku yang orang gila. Kenapa jadi aku yang salah di posisi ini? Gara-gara aku ngebahas itu tadi. Tiba-tiba dia bilang, nanti